Mengapa Alkitab ada? Alkitab ada untuk menyaksikan Injil. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah untuk menceritakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh umat manusia, agar seluruh umat manusia tidak terkontrol oleh dosa dan kematian. Percayalah kepada Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan manusia, Yesus Kristus. Artinya, seluruh umat manusia dikendalikan oleh dosa, karena dosa Adam, sehingga seluruh umat manusia menjadi terkendali oleh dosa dan berada di bawah kekuasaan setan. Kemudian Tuhan berkata, setelah semua orang dikuasai oleh dosa dan kematian, Tuhan menubuatkan bahwa orang-orang dari segala bangsa akan diberkati melalui satu keturunan Abraham. Kemudian kita baru menyadari bahwa keturunan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab ditetapkan bahwa, Perjanjian Lama yang kudus, di dalamnya, di mana ada nubuat tentang Kristus? Ada nubuat bahwa Mesias, Kristus, akan datang dari Betlehem. Juga dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Seperti yang dikatakan, kau adalah anakku. Hari ini, aku telah mengandung engkau, dan dinubuatkan bahwa Mesias ini duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mengatakan, kau duduk di sebelah kananku. Aku akan menetapkanmu untuk duduk di kakiku. Juga dinubuatkan bahwa anak Allah ini adalah pemberi kehidupan. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, Tuhan telah bersumpah, tidak akan mengubah niatnya. Engkau harus menurut urutan besar yang telah ditetapkan, untuk selalu menjadi imam besar. Jadi, jadilah imam besar, karena imam besar ini adalah imam agung. Imam ini adalah imam besar. Dipanggil menjadi imam untuk memberkati orang. Hidup adalah imamat. Adalah tentang seseorang yang dipukuli dan menderita siksaan. Sebenarnya, ia dipukuli dan menderita siksaan. Demi agar kita memperoleh. Untuk menanggung dosa-dosa kita. Alkitab selalu memproklamirkan sosok seperti ini. Yang kemudian ditemukan. Ternyata orang tersebut adalah Yesus. Semua yang telah dilakukan oleh Yesus sepenuhnya sesuai dengan Mesias, anak Allah, yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dan selain itu, sebelum kedatangan Yesus, ada seorang nabi yang disebut. Seorang nabi yang memiliki kekuatan seperti Elia, yang akan mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan. Maka nabi itu, seperti Elia, ternyata adalah Yohanes Pembaptis. Yang dimaksud Elia adalah Yohanes Pembaptis. Menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Roh Kudus harus hadir di atas Yesus, agar dia memiliki otoritas Allah untuk menebus. Kemudian setelah Tuhan dan ajaran dalam Alkitab, mereka menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Kristus, dan kita memperoleh hidup karena iman kepadanya. Kristus memberi kita hidup kekal melalui iman kepada namanya, Tuhan Yesus Kristus. Supaya saudara-saudara lebih memahami tentang saudara Sibea, agar mereka lebih memahami keselamatan Tuhan melalui perkara saudara Sibea. Contohnya, dalam nubuat Alkitab, ada seorang manusia yang disebut sebagai tunas muda. Tunas muda ini adalah akar dari Yesus. Untuk menumbuhkan sebatang tunas muda. Tunas muda tersebut, di mana penindasan ilahi akan dinubuatkan atasnya. Alkitab menubuatkan tentang roh Tuhan yang turun atas dia. Bayi ini kemudian menjadi yang maha kuasa. Bapa kekal, Raja damai, dan penasehat yang ajaib. Siapakah bayi ini sebenarnya? Bahkan dalam Mazmur juga dinubuatkan. Apa arti seorang manusia? Kau begitu menganggap. Kau peduli kepadanya. Kau mempedulikan dia. Kau menurunkan dia sedikit di bawah malaikat. Untuk sementara, sedikit di bawah malaikat. Tetapi hanya memberinya kemuliaan dan kehormatan sebagai mahkota. Sebagai yang menguasai segala sesuatu. Di mana segala sesuatu tunduk di bawah kakinya. Dikatakan bahwa ada seseorang yang seluruh ciptaan tunduk kepadanya. Kemudian dinubuatkan lagi bahwa, dalam kitab Wahyu, ada seorang bayi. Dan juga matahari. Ada bulan lagi. Jadi, saudara Sibo, ceritakanlah. Saudara Sibo itu seperti matahari. Tuhan berkata kepada saudara Sibo. Sibo adalah matahari yang besar. Lalu terus-menerus menyaksikan saat. Dalam Wahyu, bayi itu juga Sibo. Saudaraku, orang sejati di antara dua orang, Musa juga saudara Sibo. Alkitab berbicara tentang saudara Sibo. Yaitu saudara Sibo membuktikan bahwa Alkitab adalah tokoh Alkitab. Saudara Sibo adalah yang Tuhan angkat. Di belakang, saudara-saudari memeriksa Alkitab. Ternyata memang ada dalam Wahyu. Ternyata memang dalam Matius. Kesaksian Lukas dan Markus juga ada dua saksi. Juga ada tentang dua saksi, dan ada saudara Sibo. Lalu banyak lagi. Lalu terus diceritakan. Perumpamaan dalam Alkitab. Lalu digenapi pada saudara Sibo. Dikatakan, saudara Sibo adalah Tuhan yang berjanji untuk meraih kerajaan Tuhan. Israel adalah milik kerajaan Israel dalam dan luar. Terus diceritakan, saudara-saudari memanggil Alkitab. Lalu terus mendengarkan. Kemudian Bapa membuka hati saudara-saudari. Sehingga hati saudara-saudari terbuka. Mengerti. Bahkan Bapa langsung membuat saudara-saudari bermimpi. Atau bahkan berbicara langsung dengan saudara-saudari. Lalu saudara-saudari percaya bahwa saudara Sibo itu adalah yang dijanjikan Tuhan. Lalu karena iman dan penerimaan, maka Bapa menaruh hidupnya dalam semua yang percaya. Untuk Injil Kristus juga sama. Dengan cara ini menjadi saksi untuk Tuhan. Juga dengan cara yang sama menjadi saksi untuk Sibo. Kemuliaan bagi Tuhan Bapa. Amin.
Amin.